Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi panel yang pertama. Dan diskusi panel ini akan diadakan selama 1 jam. Dan tentunya ini hal yang begitu luar biasa. Diskusi panel ini tentunya akan menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan juga berguna. Diskusi panel bertema Retail as Tourist Destination. Dan diskusi panel ini tentunya dinanti-nantikan karena diskusi panel yang pertama begitu menarik dan ada beberapa pembicara. Yang pertama ada Bapak Susi Wijono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan kemudian yang kedua ada Ibu Lis Zeli Mary selaku PLT Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dan juga yang ketiga ada Bapak Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Dan tentunya ada moderator yang luar biasa juga pada hari ini, yaitu ada Bapak Hasan Aula selaku Wakil Direktur Utama PT Era Jaya Swasembada Tbk. Baik, untuk itu langsung saja saya hadirkan moderator kita pada hari ini, Bapak Hasan Aula untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, kami serahkan kepada Bapak Hasan Aula untuk memimpin jalannya acara diskusi panel pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf, hari ini speakernya belum hadir ya, lagi tunggu. Jadi, Pak Haryadi udah, Pak Haryadi. Berarti silakan Pak Haryadi. Cuma satu, ada 2 lagi Pak ditunggu. Ada Ibu Lis yang mewakili dari Kementerian Koordinator, oh Ibu Lis ya. Pagi Bu. Saya tunggu Pak Iksan Julkarnain ya, katanya dari Asisten Deputi Kementerian Perekonomian bidang daya saing ya, yang mewakili Bapak Susiwiono Mugiarso hari ini yang hadir. Oke, terima kasih. Kita akan mulai karena waktunya sudah berjalan cukup ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Indonesia Retail Summit. Pada hari ini merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi saya untuk bisa membawa topik pertama, memandu acara mengenai Retail as Tourist Destination. Ini akan sangat menarik karena kita akan mendapatkan banyak insight dari para narasumber kita ya, pakar-pakar yang akan hadir pada hari ini, yaitu Ibu Lis Zeli Mary, PLT Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang akan membahas mengenai sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan infrastruktur. Kemudian tentunya yang kita nantikan Bapak Haryadi Sukamdhani, itu mantan ya Pak ya, Ketua Umum Apindo Pak. Dan Pak Haryadi merupakan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang akan memberikan tanggapan selaku dari pelaku usaha Pak. Berbicara mengenai Retail as Tourist Destination. Menurut World Tourism Organization atau UNWTO, belanja atau shopping adalah salah satu faktor utama bagi wisatawan untuk memilih destinasi liburan. Data dari UNWTO diperkirakan 235 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional dalam 3 bulan pertama tahun ini. Atau lebih dari 2 kali lipat di periode yang sama tahun lalu. Indonesia sendiri, laporan daripada Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan dari Januari hingga April 2023 jumlah kumulatif wisatawan mancanegara atau wisman ke tanah air mencapai 3,17 juta kunjungan
Jumlah kunjungan pada 4 bulan pertama tahun ini meningkat 393% jika dibandingkan total kunjungan Wisman pada periode yang sama tahun 2022. Ini data yang sangat menarik dan menjanjikan untuk sektor retail tourism. Shopping tidak lagi terbatas di kegiatan belanja di mall atau airport, namun menjadi bagian integral dari pengalaman berwisata. Pertumbuhan wisatawan dapat mendorong perekonomian di daerah tujuan wisata tersebut. Seperti yang kita pernah dengar mengenai shopping di Orchard Singapura, di Malaysia juga dan juga di Jepang ya. Dan terakhir saya rasa Thailand juga sekarang sangat luar biasa sebagai tempat belanja yang sangat strategik di Asia Tenggara. Shopping tourism berpotensi menunjukkan kekuatan sebagai business driver dan pada saat yang sama dapat bertransformasi industri pariwisata serta membawa potensi pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja hal ini perlu ada dukungan mengenai fasilitas sarana, prasarana, peraturan serta kebijakan yang turis friendly tanpa berlama lagi. Mari kita undang pembicara pertama, Ibu Liz Jenny Mary, PLT Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan membahas mengenai peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Silakan Bu Liz. Terima kasih Pak Hasan, juga Pak Hari Sukamdhani. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan yang diberikan kepada kami bisa menyampaikan kurang lebih apa sih yang kita lakukan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Mungkin kalau memang sudah bisa tayang slide-nya ya, supaya kita bisa sama-sama punya gambaran gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang dilakukan saat ini? Mungkin gambaran sedikit ya Bapak Ibu yang kami lakukan khususnya di ASDEP Pengembangan Ekonomi Kreatif di bawah Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Odo R. Manuhutu. Mohon izin kalau beliau hari ini masih dalam perjalanan gitu ya kembali dari Solo ke Jakarta sehingga hari ini kami mewakili. Nah kurang lebihnya mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan tahun 2023 ini sudah ada Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Nah targetnya itu 1,2 sampai 1,4 miliar perjalanan dalam 1 tahun. Bisa kebayang itu berapa kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya itu sampai dengan 5 kali lipat. Ini didorong Bapak Ibu supaya semakin banyak perjalanan yang bisa dikerahkan dari berbagai sektor. Nah ini khususnya untuk perjalanan domestik. Jadi wisatawan domestik ini yang kita dorong untuk semakin ditingkatkan jumlahnya gitu ya di 2023. Ini supaya sektor dalam negeri ini kuat gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan wisatawan mancanegara seperti dulu ya. Sepertinya seperti dapat durian runtuh kalau memang wisatawan dari luar tuh banyak gitu ya Pak. Sekarang kita dorong jumlah penduduk kita ini luar biasa banyaknya. Nah terus apa yang bisa kita lakukan? Nah optimalkanlah jumlah masyarakat yang ada di dalam negeri untuk bisa memperkuat ekonomi dalam negeri sendiri. Nah mungkin kalau ini sudah tayang ya di depan, ya mungkin next slide-nya ya. Ya nah ini mungkin gambarannya ya. Nah jadi ini kalau memang grafiknya turun karena minus Bapak Ibu. Nah ini kami tulis di sini pemulihan pariwisata global. Jadi secara global kita bisa lihat itu ya tabel yang di tengah itu di Asia Tenggara itu minusnya paling banyak dibandingkan lainnya itu ya. Jadi ada Eropa, ada Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, Afrika, ini yang ditengani Asia Tenggara ini paling rendah gitu pemulihannya ya, pemulihannya. Ini kita bisa baca di sini ya perkembangan jumlah Wisman 2021 dan 2022 terhadap jumlah 2019. Jadi kita lihat yang warna biru muda itu 2021, yang biru tua 2022. Nah ini paling rendah itu di 2021 Asia Tenggara. Jadi kita ini masuk di bagian itu gitu. Nah kemudian
sebelah kanan ini ada grafik yang ada lingkaran, ada lingkaran merah gitu ya. Nah ini posisinya kita lihat, ini peran pariwisata domestik terhadap total pariwisata 2019. Jadi ada negara-negara yang terdetek jumlah wisatawan domestiknya itu diperkuat sehingga pemulihannya lebih cepat. Itu ada di negara-negara Argentina, Jerman, Jepang, Australia, Rusia dan lain-lain. Indonesia di mana yang ada titik merah di tengah. Jadi kita belum perlu optimalkan lagi kunjungan wisatawan domestik kita. Nah ini adalah persen pangsa pendapatan pariwisata 2021 terhadap 2019. Ini adalah perbandingan pemulihan pendapatan pariwisata antar negara dengan tingkat peran wisata domestik. Jadi peran wisata domestik ini sangat penting untuk bisa meningkatkan percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia. Nah, pemulihan kunjungan wisman di Asia Tenggara merupakan salah satu yang paling lambat di dunia. Itu gambar yang pertama di kiri. Studi WTTC menemukan bahwa semakin tinggi pangsa wisatawan domestik, semakin cepat pemulihan pendapatan pariwisata. Ini gambar 2. Jadi inilah gambarannya kurang lebih posisi Indonesia di mana kita cukup rendah dan cukup jatuh ya wisata kita di 2021-2022 dibandingkan 2019. Nah ini harus apa strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah mendorong agar perjalanan wisatawan domestik ini bisa ditingkatkan. Nah next slide, ini hampir sama ya data-data juga, next slide. Nah ini dia pemulihan pariwisata melalui peningkatan wisatawan Nusantara. Lalu apa yang kita lakukan? Ini Indonesia pada posisi mana? Ya jumlah perjalanan wisnus per penduduk di Indonesia masih rendah. 2,6 kali per tahun dibandingkan dengan Malaysia, Tiongkok dan Jepang. Untuk itu perlu meningkatkan hingga 5 kali mendekati Tiongkok di gambar 3 dan 4. Nah jadi kita harus apa Indonesia? Tingkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara. Jadi harus jalan-jalannya itu ya di Indonesia aja gitu. Supaya apa? Uangnya berputar di Indonesia saja gitu. Nah ini dia adalah pondasi-pondasi yang dibangun untuk memperkuat ekonomi kita pasca pandemi. Nah hasil simulasi menunjukkan peningkatan hingga 5 kali mendorong pendapatan pariwisata senilai kisaran 3.310 triliun atau setara 20,9% PDB 2019 melebihi capaian 2019. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisa tingkatkan gitu ya dari 2019 menuju perkiraan di 2023 ini akan membantu perekonomian dalam negeri. Next slide. Oh ini di saya sendiri. Nah ini survei Nielsen terhadap tren bangga buatan Indonesia. Nah tadi kita bicara tentang pariwisata gitu ya. Nah ini sekarang kita lagi bicara tentang bangga buatan Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang berkolaborasi atau ikut berkontribusi dalam program Bangga Buatan Indonesia yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden saat terjadinya pandemi 2020. Jadi saat itu ekonomi kita sedang mulai turun ya, namanya baru pandemi, sudah tidak ada toko yang bisa dibuka sehingga kita dorong untuk digitalisasi UMKM. Nah itulah Bangga Buatan Indonesia. Nah ini sejak diluncurkan hingga Desember 2022, awalnya UMKM, IKM, artisan atau siapapun merchant-merchant yang masuk ke e-commerce gitu ya atau ekosistem digital itu hanya 8 juta Bapak Ibu. Nah saat terjadinya pandemi didorong agar UMKM kita bisa masuk ke ekosistem ini supaya mereka bisa bertransaksi karena saat itu kita tidak bisa kemana-mana belanjanya gitu. Nah saat ini jumlahnya di akhir 2022 meningkat lebih dari 13 juta unit atau naik 160% gitu. Nah saat ini di per Maret lah ya, per Maret itu sudah sampai 14 juta peningkatannya. Jadi kalau 14 juta ditambah 8 juta sudah 22 juta yang ada di ekosistem digital. Nah itu data yang kami dapatkan juga dibantu oleh IDEA dari Asosiasi E-Commerce. Nah dari selama periode Hari Belanja Online Nasional tanggal 13 Desember itu tahun kemarin ya di 2018 sampai 2022 tren penjualan produk mengalami peningkatan.
Nah, jadi tren penjualan produk saat dilaksanakan Hari Belanja Online Nasional di akhir tahun itu mengalami peningkatan. Tapi masih didominasi produk-produk impor. Nah, ini kondisi keadaan yang ada ya. Kemudian survei Nielsen menunjukkan sekitar 67% konsumen daring mengetahui tentang kampanye Gernas BBI. Dan 80% konsumen daring menganggap asal produk itu penting. Dan lebih cenderung membeli produk lokal daripada produk impor jika terdapat substitusinya. Nah, jadi dari survei Nielsen kita ketahui semakin banyak mulai mengalami peningkatan orang yang aware terhadap produk ini produk apa, produk dari mana gitu ya. Jadi harapannya Gernas Bangga Buatan Indonesia ini sudah mulai dipahami, sudah mulai teredukasi kepada masyarakat bahwa kalau kita belanja produk-produk dalam negeri buatan dari bangsa kita sendiri, ini akan muternya ke kita juga. Walaupun tanda kutip ya, mungkin masih ada yang bahan-bahan bakunya dari impor dan sebagainya. Tapi setidaknya jika kesadaran ini sudah mulai muncul, akhirnya ke depannya itu ya, mungkin generasi muda kita itu kita punya harapan mereka bisa membuat atau bahan-bahan bakunya bisa dicari yang dari local wisdom. Nah, jadi kita nggak bisa hari ini mau besok langsung jadi. Nah, ini by proses. Namun dari survei itu kita masih bisa optimis dan ini bisa memotivasi gitu ya para pelaku UMKM lokal. Next slide. Nah, ini implementasi program Bangga Berwisata di Indonesia saja. Ini kita sudah lakukan di 2023, ini merger dengan Bangga Buatan Indonesia. Jadi apa yang dilakukan melalui BBWI, kita singkat ya. BBWI ini targetnya 1,2 sampai 1,4 miliar perjalanan. Sasarannya ke siapa saja? Ke masyarakat. Nah, ini pengeluaran menuju menengah atas, jadi spendingnya ya itu targetnya menengah ke atas. Kemudian usianya kemana? Usia 15 sampai 59 tahun. Kemudian target lainnya milenial dan generasi Z. Jadi apa yang dilakukan? Campaign dan branding, kemudian integrasi paket wisata dengan atraksi, kemudian transportasi yang efisien dan terjangkau serta berkelanjutan. Jadi program BBWI harapannya ini bisa semakin meningkatkan kualitas pariwisata di samping kita dorong untuk kunjungan ini meningkat. Nah, next slide. Di samping kunjungan meningkat, di sini kita juga harus siapkan sisi supply dan sisi demand. Di program BBI ini ada kurasi UMKM, kemudian ada pelatihan dan peningkatan kualitas, kemudian ada onboarding UMKM. Jadi retail ini kan bagian dari gitu ya, bagian dari UMKM bisa menjual produk-produknya. Nah, di dalam retail juga ada kurasi, di dalam retail juga ada di onboarding juga ada jualan-jualan retail. Nah, artinya ini kaitannya sangat erat gitu ya antara retail dengan Bangga Buatan Indonesia, produk-produk lokal yang kita coba untuk jual ke konsumen. Nah, kemudian di sisi demand apa yang kita coba dorong? Nah, dari sisi wisatawan. Nah, mereka butuh souvenir, mereka butuh kuliner, mereka butuh belanja-belanja lainnya. Nah, ini usaha pariwisata juga harus kita backup, harus kita dukung perlengkapan hotel, restoran, kemudian jasa-jasa kreatif, jasa perdagangan wisata lainnya juga harus kita dorong. Nah, ini BBWI ini terus diintegrasikan dan juga ada PDN lagi Bapak Ibu. Jadi di sini pemerintah mendorong untuk anggaran kementerian lembaga ini dibelanjakan untuk produk dalam negeri, targetnya 95% dari anggaran masing-masing kementerian lembaga, BUMN, BUMD dan juga pemerintah daerah. Jadi supaya produk-produk lokal yang sudah diproduksi oleh UMKM kita dibelanjakan kembali oleh pemerintah. Jadi ini menjadi satu contoh dan ini bisa meningkatkan ekonomi kita semakin kuat. Nah, ini integrasinya contoh-contohnya apa? Misalnya di hotel-hotel didorong agar produk-produk yang disediakan itu menggunakan produk lokal gitu ya. Kemudian produk belanja di destinasi juga didominasi
produk dalam negeri. Sehingga di dalam Bangga Buatan Indonesia ini sudah bergerak di 25 provinsi hingga 2022 lalu. 2023 ini kami bergerak di sekitar 10 provinsi lainnya sehingga selesailah 34 provinsi, belum 37 ya Bapak Ibu. 34 provinsi akan selesai sampai dengan 2023. Harapannya masing-masing daerah ini sudah tahu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau UMKM ini harus bagaimana. Nah, contoh-contoh integrasi ataupun kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah daerah ini juga sudah mulai kami contohkan gitu ya di tahun 2023 ini, bagaimana bisa bersinergi dengan kementerian lembaga, bagaimana pemerintah daerah bisa sinergi juga dengan top brand atau swasta, itu kita coba contohkan. Jadi kami dari Kemenko Marves coba untuk memfasilitasi berbagai pertemuan agar terjadi kolaborasi di berbagai daerah untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Nah, ini Pemda juga kita dorong jika bisa mengeluarkan peraturan untuk pelaku usaha yang bisa pro produk lokal. Nah, ini dia. Nah, kesimpulannya retail merupakan mitra strategis sebagai showcasing produk unggulan daerah yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat termasuk wisatawan. Nah, retail dapat menarik investasi maupun ekspansi berupa joint venture, operation, lisensi termasuk franchise, co-branding dan brand expansion terutama di destinasi pariwisata. Jadi Bapak Ibu di sini dengan melalui retail ini kami terima kasih dengan Pak Budi ya, beberapa kali kita kita bermitra gitu ya, bagaimana Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia ini bisa kolaborasi juga dengan retail. Nah, dari kami dari Kemenko Marves juga untuk tahun depan gitu, tahun ini kami juga paralel mengevaluasi bentuk-bentuk kegiatan yang kami lakukan, kami dorong untuk dilaksanakan oleh pemerintah, kolaborasi dengan swasta. Kami minta masukan juga dari pihak swasta, kira-kira ke depan ini Bangga Buatan Indonesia atau BBWI itu mau seperti apa sih masukan dari Bapak Ibu, dan ini kami coba tampung sehingga tahun depan gerakan ini akan menjadi bisa menjawab kebutuhan atau tantangan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam negeri. Nah, itu dia harapannya juga salah satunya retail ini bisa menjadi salah satu sarana untuk penjualan produk-produk lokal. Dan harapannya juga tidak di belakang Pak, tidak ditaruh di belakang gitu rak-raknya gitu. Kalau ketemu retail kadang-kala nih kata ini ya Pak ya, kata pelaku usaha, ini kami kalau produk lokal ditaruhnya di belakang Bu. Nah, ini kami oh ya Pak gitu, jadi kami baru terima masukan-masukan gitu. Dan harapannya di dalam forum ini gitu kita bisa membuka sama-sama, terbuka wawasan bahwa inilah kesempatan kita gitu ya sebagai warga Indonesia gitu ya yang boleh bangga dengan produk-produk kita. Kalau mereka memang belum sampai scale-nya yang sesuai dengan retail, nah inilah peran kita gitu ya Bapak Ibu, mungkin ada kementerian lembaga untuk bisa meningkatkan kapasitas yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Sehingga mereka bisa masuk retail yang memang kualitasnya itu sudah punya standar tertentu dan bisa dipajang di depan gitu. Jadi saat orang masuk, oh ini ada produk-produk bagusnya ya, punya lokal lah, punya Indonesia gitu. Di sini kalau kita beli, uangnya akan balik ke masyarakat kita juga gitu. Jadi kalau memang ekonomi kita bagus, ya kita kan nggak akan susah gitu ya dalam berbagai hal. Harga juga bisa dijaga. Jadi kaitannya ini menjadi makro Bapak Ibu hanya dengan kita pro produk dalam negeri. Jadi mungkin itu Pak Hasan, terima kasih banyak, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sementara ini. Kalau nanti memang ada pertanyaan dan sebagainya kami siap, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Lis Jenny Mary, luar biasa ya. Kita lihat bahwa paparan daripada dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bahwa mereka punya program yang sangat integrated. Itu ada program Bangga Buatan Indonesia dan juga untuk bagaimana meningkatkan jumlah wisata, tidak hanya wisata mancanegara tapi wisata lokal, sangat penting. Nah, kita melihat bahwa Indonesia negara yang sangat luas dengan kepulauannya ada 17.000, kita mempunyai destinasi wisata yang luar biasa. Dan momentum ini sangat luar biasa buat kita sebagai pemain retail bahwa ini kesempatan yang sangat
penting bagaimana kita bisa memanfaatin program-program pemerintah ini dan juga besarnya pangsa pasar di Indonesia yang bisa kita dapat dengan meningkatkan program wisata dan juga bagaimana meningkatkan pemakaian dan juga cinta produk dalam negeri. Saya rasa ini salah satu yang luar biasa. Sekali tepuk tangan buat Ibu Lis ya, jadi Mary. Nah berikutnya mari kita dengar tentu tanggapan dari pelaku usaha, tentunya diwakili oleh Pak Haryadi Sukamdhani. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang akan memberi tanggapannya. Silakan Pak Haryadi. Ya, terima kasih Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian, sangat berbahagia hari ini saya bisa ketemu rekan-rekan Hipindo dan para seniornya. Ada Pak Joko berdatang, selamat datang Pak Joko, Pak Beni, Pak Tutum, Pak Handoko. Saya manggilnya Pak Handoko bukan Pak Handaka, karena dia orang Solo sebetulnya. Lalu juga ada Pak Rahmat Setiono dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya diminta sama Pak Budi Harjo nih, terima kasih Pak Budi Harjo undangannya. Bicara tentang retail sebagai destinasi wisatawan. Bisa ini saya pakai ini ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit bicara mengenai GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang mungkin banyak tidak tahu, termasuk Bulis juga nggak tahu GIPI apa ya gitu. GIPI itu adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, di mana asosiasi ini sebetulnya tercantum di Undang-Undang Pariwisataan kita, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Pasal 50. Yang intinya adalah GIPI itu adalah sebagai konfederasi atau sebagai wadah berhimpunnya asosiasi pariwisata, lalu kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, dan yang ketiga adalah perorangan yang juga berkecimpung di pariwisata. Jadi GIPI ini betul-betul memwadahi seluruh aktivitas di bidang pariwisata. Nah, ini tugas pokoknya ada 16 di dalam undang-undang, tapi kira-kira intinya adalah garis besarnya bahwa GIPI ini tanggung jawabnya adalah bisa mengkoordinir seluruh pelaku atau stakeholders pariwisata dan bisa mengeksekusi program-programnya dengan baik untuk kemajuan pariwisata kita. Nah, lalu anggotanya itu sekarang ada 34 asosiasi. Ini sangat sangat bagus sekali, berlatar belakang yang sangat beragam. Mulai dari sektor kami adalah di hotel dan restoran. Saya adalah Ketua Umum PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Termasuk juga Hipindo ikut terlibat di sini sebagai penyewa pertokoan, dan juga APBI-nya juga ikut sebagai pemilik daripada mall. Lalu juga dari airlines juga ada, mulai dari airlines nasional yaitu Inaka sampai dengan yang representatif dari seluruh penerbangan internasional yang menuju inbound ke Indonesia. Jadi lintasnya macam-macam, termasuk juga dari asosiasi tour guide wisata berkaitan dengan alam sampai dengan konservasi, ada semua di situ. Dan termasuk asosiasi yang Pak Rahmat juga ikut, ARKI ya Pak ya, Asosiasi Taman Rekreasi Keluarga juga ada di dalam GIPI. Nah, lalu kalau kita melihat sebetulnya Indonesia posisinya di mana sih? Memang kalau kita melihat Indonesia ini bagus banget kondisi makronya. Makronya GDP-nya kita kalau tidak salah tahun ini kita sudah memasuki $5.000 per kapita. Lalu juga kalau kita melihat investasinya juga sangat maju. Terakhir kemarin sudah 1.207 triliun di tahun 2022. Jadi indikatornya cukup menarik. Nah, ini nanti kalau kita lihat di sini, ini kuartal pertama tahun 2023 itu juga investasinya 328,9 triliun dan penyerapannya 384 ribu. Nah, yang menarik adalah di tabel yang biru tuh, yang biru itu. Jadi kalau makronya kelihatannya bagus-bagus saja ya, tapi kalau saya tanya ke Pak Joko, Alfamart, saya tanya ke teman-teman yang retailer yang di menengah bawah, kayaknya enggak ya, tumbuh tapi tidak seperti yang diharapkan. Kemarin ini Pak Yongki ada nggak ya? Kemarin saya telepon Pak Yongki
juga ngobrol Pak Yongki gimana sih situasinya. Nah, ternyata memang di bawah itu level menengah bawah itu sebenarnya daya belinya juga belum banyak naik gitu. Nah kalau kita lihat kenapa gitu ya gitu. Nah itu di tabel yang biru bisa kita lihat. Jadi investasinya nggak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja yang ada. Di 2013 investasinya 398,3 triliun menyerap 1.829.000 orang atau rasio per 1 triliun menyerap 4.594 orang. Tapi di 2022 investasinya naik hampir 3 kali lipat. Dari 398 jadi 1.207, lebih dari 3 kali lipat. Tapi penyerapannya hanya 1,3 juta orang. Artinya per 1 triliun hanya menyerap 1.081. Artinya apa? Investasinya naik tapi penyerapannya turun 75%. Nah ini yang mengakibatkan kenapa teman-teman yang di level bawah itu ngeluh juga nih kayaknya nggak nendang nih ininya apa daya belinya. Ya emang kayak begini gitu kan datanya. Jadi kita tumbuh secara baik di makro tapi tidak baik di dalam hal pemerataannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di datanya OJK lebih sedih lagi gitu loh. Yang punya tabungan 5 miliar ke atas jumlahnya sedikit, yang jumlah tabungannya 100 juta ke bawah tuh banyak banget gitu. Jadi itu tadi, jadi daya belinya memang tidak ngangkat. Nah ini adalah investasi, saya masuk mulai ke pariwisata. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bilang bahwa sektor pariwisata itu sangat menarik untuk asing berinvestasi di pariwisata, datanya nggak gitu loh, nggak, tetap pemain lokal yang banyak main di pariwisata. Contohnya nih DDI itu domestic direct investment ya, di tahun 2022 habis COVID tuh, habis kelenger kita naik tuh 17 triliun investasinya, yang asing cuman 350 juta dolar gitu. Jadi artinya apa? Pemain lokal itu yang paling dominan. Makanya saya sangat appreciate dengan Pak Rahmat, dengan Pak Hans Manansang dari Putri yang memang luar biasa untuk mendrive kita di depan. Nah jadi ini juga satu yang perlu kita pahami bahwa teman-teman dari perbankan, lembaga keuangan harus apresiasi pengusaha lokal. Karena kalau teman-teman kayak Arki, teman-teman kayak Putri, kalau cari uang ke bank repot. Karena apa? Tanahnya bukan tanah dia, nyewa juga kan. Nyewa di ini apalagi yang ke perhutani dan sebagainya. Nah itu jadi masalah di sana. Nah ini adalah pencapaian kita di 2022. Kita mencapai wisatawan Nusantara, domestic travelers 703 juta orang, wisatawan mancanegaranya 5,5 juta orang, kontribusi pariwisata terhadap GDP 4,1%, dan devisa yang diperoleh 4,26 miliar dolar, dan investasi pariwisata secara total itu adalah 2,3 miliar US dollar. Nah target 2023 kita akan mencapai targetnya 1,4 miliar. Nah ini kemarin di semester 1 baru tercapai 433, jadi jauh banget nih 433 juta sampai semester kemarin. Dan wisatawan mancanegaranya targetnya adalah 7,4 juta orang dan devisanya diharapkan bisa meraih sekitar 5,95 miliar dolar dan investasi di sektor pariwisata adalah sekitar antara 6 sampai 8 miliar dolar. Nah, bagaimana kalau kita mau bicara ke sana, kita bicara kapasitas ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ternyata kapasitas kita itu belum kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi domestik itu, mohon maaf ya ini saya mungkin kecil Bapak Ibu nggak bisa kebaca, tapi dapat kami sampaikan bahwa untuk jumlah rute itu masih terbatas gitu. Masih terbatas di mana di tahun 2019 sebelum Covid itu rute di domestik itu 444, sekarang itu masih 374. Jadi masih belum kembali. Lalu di internasional juga demikian, di internasional yang paling tertinggal rutenya sebelum Covid itu adalah 170, sekarang ini baru 133 rutenya yang di-approve. Kapasitasnya mengikuti tapi secara keseluruhan penerbangan kita belum kembali seperti 2019. Ini juga yang mengakibatkan tadi di data-data baik wisatawan mancanegaranya, terutama mancanegara ya, kalau domestic travelers itu terbantu karena ada jalan tol, jadi memang pergerakannya lebih banyak. Tapi kalau yang internasional itu belum kembali. Nah ini adalah kalau tadi pesawat belum balik, akomodasinya sebetulnya lebih dari cukup Bapak Ibu sekalian. Karena kita itu
Untuk hotel berbintang ada 345.000 kamar dan yang non bintang 373.000 kamar. Nah dari sekian banyak ini 37% atau 1.214 unit usaha itu kalau ditanya oleh BPS katanya ikut asosiasi perhotelan. Katanya gitu, karena saya kan sampai hari satu-satunya. Tapi kalau saya cek di data saya nggak nyampe segitu juga gitu. Jadi saya juga tantangan PR untuk saya nih, kok nggak nyambung nih katanya segitu. Jadi jangan-jangan pada ngaku-ngaku aja ya. Tapi di PHRI itu baru 2.224 unit hotel. Nah ini kita PR kita. Lalu ini adalah occupancy dan length of stay. Jadi di Indonesia itu length of stay-nya, occupancy-nya paling banyak justru di hotel berbintang. Gitu. Ini juga kalau Pak Yongki kemarin kita sempat bicara-bicara ya. Sekarang nih market tuh maunya apa istilahnya menaikkan ke premium gitu ya. Mungkin benar juga nih Pak Yongki nih, Pak Yongki Susilo. Karena di data kami juga begitu. Jadi yang di berbintang 47%, yang di non bintang 22% okupansinya. Nah trennya di dalam okupansi di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian itu kita 47,17% yang untuk berbintang. Kalau tahun lalu 47,35. Jangan lupa ini baru semester 1, biasanya semester 2 lebih bagus. Jadi di hotel juga akan naik. Kenapa saya ngomong masalah airlines, ngomong masalah hotel gitu ya. Sebetulnya juga tren untuk ke retail terutama di daerah ya, kalau kita semuanya okupansi naik itu juga menggambarkan retail harusnya bagus. Nah ini saya pasti Bapak Ibu sekalian lebih memaham, lebih pandai dari saya lah. Saya hanya mencoba menggambarkan strategi mall dan toko menarik untuk yang menarik wisatawan ya. Jadi kalau mall bagaimana, kalau toko gimana strateginya. Nah ini saya ambil yang kiri itu dari Shopify, yang kanan adalah dari Retail Tech Innovation Hub. Intinya sih sebetulnya bahwa sama-sama yang namanya mall dan yang namanya tenant harus kerjasama ya. Yang punya mall sama punya tenant harus berkolaborasi karena dua-duanya sama-sama punya target yang sama, yaitu menarik pengunjung sebesar-besarnya. Nah, tapi di dalam strateginya memang masing-masing harus saling di samping saling mendukung tapi juga saling menajamkan tanggung jawabnya masing-masing. Kira-kira intinya gitulah di dalam strategi ini. Yang punya mall harus bisa bagaimana upayanya juga mempromosikan mallnya sedemikian rupa, yang namanya tenant juga bagaimana bisa mempromosikan tokonya itu semaksimal mungkin. Kira-kira di dalam strategi mall ini seperti itu. Mohon maaf saya nggak terlalu detail ya karena waktunya terbatas, nanti bisa kita diskusikan. Nah, saya di sini yang saya mau ambil contoh pelajaran dari Bandung. Nah, ini teman-teman yang tahu persis cerita Bandung mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Bagaimana Bandung di tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 itu sangat terkenal sebagai destinasi belanja. Terutama belanja pakaian, belanja di factory outlet. Kenapa kok sekarang jadi hilang gitu ya. Dulu satu hari bullish pesawat AirAsia sama yang dari Singapura itu bisa 5 kali sehari. Ya, betul apa enggak tuh ya teman-teman yang masih ingat ya. Sekarang yang masih ada sih cuman mendaratnya belum balik gitu loh, yang saya dengar begitu ya. Saya nggak tahu persis yang sekarang seperti apa, tapi dulu di saat-saat peaknya adalah seperti itu. Nah di 2016 itu sudah turunnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil dari datanya BPS Jawa Barat ya. Jadi 2011 itu sempat dikunjungi 2.225 wisatawan mancanegara dengan 6,7 juta wisatawan Nusantara. 2016 turun tuh jadi 173.000 Wisman dan 5 juta Wisnus. Dan komposisi Wisman Malaysia itu 73%, Singapura 13%. Nah ini kebetulan tadi saya lihat ada Pak Vincent ya, mungkin Pak Vincent bisa sharing juga nih gimana ceritanya, Malaysia juga cukup bagus. Nah ini adalah profilnya, saya mengambil khusus Malaysia karena Malaysia paling banyak. Waktu itu lama tinggalnya rata-rata 2 malam 3 hari, pengeluarannya 4-5 juta orang per kunjungan, belanjanya sebagian besar beli pakaian, mohon maafnya kok double nih lama tinggalnya. Nah lalu profil selanjutnya adalah profilnya pegawai swasta itu 53%, usianya di atas 30 tahun itu 92%, dan mereka itu kebanyakan gak sendirian datangnya. Selalu berdua atau bertiga. Nah yang datang berdua itu 53%, yang datang bertiga itu 46%. Artinya apa? Yang datang sendirian cuma 1%.
Jadi mereka ini datangnya bagus nih, datangnya kelompok gitu ya. Nah ini dia nih permasalahannya kenapa gitu ya. Nah pertama tidak ada inovasi destinasi. Betul ya Pak ya, pasar baru akhirnya lama-lama kumuh, orang malas datang ke situ. Kedua harganya jadi naik gitu. Udah nggak menarik lagi, belanjanya jadi nggak menarik gitu. Nah lalu tata kota tidak matang. Nah ini semerawut gitu, termasuk dulu ide bikin, mohon maaf ya ini kan fakta jadi saya ini nggak ada kaitan sama macam-macam hanya faktanya aja, bikin yang teras Cihampelas. Jadi kalau Bapak Ibu lewat Cihampelas tuh di atasnya ada ada dibikin plat dak gitu ya. Di situ idenya sih bagus gitu. Kalau nggak salah 2 kilometer ada kali panjangnya. Maksudnya untuk menjadi atraksi di atas gitu. Nah tapi akhirnya karena tata kotanya nggak matang, ya udah kayak mindahin PKL aja ke atas. Ya kalau cuma PKL pindah ke atas siapa yang mau datang juga, akhirnya kumuh kan gitu, karena Covid lagi nantinya. Nah itu lalu tata kelola lalu lintas yang juga tidak baik sehingga kemacetan di mana-mana. Tadi yang Cihampelas tadi juga gara-gara dibikin ke atas, lahan parkirnya yang tadinya bisa di factory outlet karena ada tiang-tiang jadi berkurang tuh ininya, tempat parkirnya. Nah lalu juga pengurangan international flight, otomatis karena makin menurun ya orangnya makin sedikit gitu penumpangnya. Nah lalu lokasi bandara yang lebih jauh, waktu itu belum ada tol ya, pindah ke sana mulai Hussein Sassanegara dikurangin, ya udah akhirnya tidak terjadi keterbatasan sehingga juga tidak bisa maksimal. Dan hantaman COVID-19, ini banyak yang bangkrut gara-gara COVID-19. Nah lalu bagaimana gitu, bagaimana bila tidak segera diperbaiki? Contoh ya Bandung nanti bisa kota lain sama aja saya rasa ininya. Kurang lebihnya stereotipnya sama. Ya kalau tidak diperbaiki ya akan kehilangan daya tariknya sebagai destinasi wisata belanja, berkurangnya wisman dan length of stay dan pendapatan retail juga akan drop. Karena yang datang ke Bandung sekarang adalah di kelas bawah gitu yang belanja. Nah jadi harus diperbaiki. Opportunity-nya apa? Saat ini Bandung atau Jawa Barat Bandung sekitarnya punya lebih banyak produk wisata yang bisa dijual. Jalan tol dari Bandung ke Bandara Kertajati sudah beroperasi. Kemarin saya udah nyoba sendiri, kira-kira kalau saya kemarin keluar di Sumedang 30 menit, kalau sampai Kertajati dari Bandung 45 menit. Dan tentunya adalah saat ini membaiknya juga daya beli Wisman. Wisman khususnya di seputaran ASEAN. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kata kuncinya kalau kita bicara untuk destinasi belanja sebagai sebagai upaya kita untuk meningkatkan penjualan, maka memang kita harus memposisikan diri kita itu jangan sebagai local shopkeeper, tapi kita harus meningkatkan power dari brand dan juga meningkatkan experience dari si wisatawan tadi untuk bisa merasakan experience-nya, dan sehingga ini akan mengattract dari dari kunjungan ke toko-toko kita. Ini saya ambil dari salah seorang CEO dari satu perusahaan retail di Amerika yang saya pikir relevan untuk dibicarakan hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ini kalimat yang juga menarik ya dari Helen Keller yang menyatakan bahwa kalau kita sendirian hasilnya kecil, tapi kalau kita bersama-sama maka kita akan berbuat banyak sekali. Dan yang kedua dari Lecoq yang bilang bahwa yang namanya simfoni itu nggak bisa dimainkan sendiri, mesti bikin orkestra. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian saya hadir mewakili GIPI, tempat Bapak Ibu sekalian bernaung di bawahnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi, luar biasa. Kita bisa melihat gambaran bagaimana potensi pariwisata di Indonesia sangat besar. Dan kalau saya lihat memang Indonesia sangat luas Pak ya, bahwa dengan hanya satu Bandung aja bisa men-attract wisman ratusan ribu. Kalau kita punya kota lebih dari 10 kota Bandung, ya kita udah jutaan masuk. Jadi itu aja salah satu contoh bagaimana pentingnya membangun suatu pusat wisata yang seperti Bandung. Kita ada tanya jawab, jadi saya mungkin akan buka forum sekarang, silakan ya. Jadi materinya sangat bagus yang tadi pesan nih. Silakan Pak. Panitia ada yang bisa kasih mic yang Bapak ini? Halo, halo. Halo, ya Pak. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Sunan Hadi Purnomo
dari yang resminya dari jejaring pasca panen untuk gizi Indonesia JP2GI, tadi juga dari dosen Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Setelah menerima informasi itu banyak tentang kondisinya bagaimana, terus kemudian strateginya bagaimana. Tapi ada satu hal yang penting, tapi tadi yang Pak panelis terakhir sudah menyampaikan salah satu contoh yaitu apa sih penyebabnya, mengapa, why-nya itu. Tadi di Bandung memang sudah ada detail, tapi itu berdasarkan pertanyaan pada konsumen atau masyarakat atau hanya analisa daripada pengusaha itu. Wah kira-kira ini karena gini, karena macet dan sebagainya. Jadi saya kalau sudah ada itu bagus sekali, sakitnya apa sih sehingga obatnya begini. Mengapa sih penyebabnya, maka apakah karena harga mahal, apa karena transportasi ke sana itu sulit, atau karena akomodasinya yang utama itu, atau karena tidak mendapat informasi tentang kondisi wisata-wisata itu dan sebagainya. Dan saya ingatkan juga bahwa Indonesia nggak bisa digebiah-huyah, disamaratakan. Mungkin problem di Borobudur beda dengan di Bandung, beda dengan di Wakatobi, beda dengan di mana dan sebagainya. Jadi lokal per lokal itu mempunyai problem masing-masing. Sehingga kita kalau bisa itu mengetahui apa sebabnya sih. Ditanya kepada masyarakat atau kepada konsumennya itu apa penyebabnya, maka kurang untuk berwisata pada saat ini itu, sehingga nanti obatnya itu ya sesuai dengan jawaban kuesioner tadi, bahwa penyebabnya adalah mahal tuh, penyebabnya karena lalu lintas nggak ke sana, karena nggak pernah mendengar dan sebagainya. Sehingga saya ingat pada ucapan daripada salah satu wali songo, wenehno payung marang wong kang kudanan, wenehno busana marang wong kang wuda, wenehno mangan marang wong kang ngelih. Berikan payung kepada orang yang kehujanan, pakaian kepada orang yang telanjang, makanan kepada orang yang lapar. Jadi kita membuat strategi itu sesuai dengan masalah masing-masing lokasi yang berbeda-beda itu, dan sesuai nasional juga demikian. Apa sih penyebabnya menurut masyarakat itu, sehingga disitulah kita mengadakan solusi. Maaf kalau saya sebagai orang awam di bisnisnya keliru nanya dan sebagainya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi Purnomo ya atas tanggapannya. Ya, inputnya sangat bagus lah, melakukan survei yang lebih luas lagi kepada masyarakat ya. Mungkin dari Pak Haryadi mau memberi tanggapan. Pak Hadi Purnomo, yang saya sajikan tadi adalah pertama datanya diambil dari salah satu peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Mbak. Dan kedua, data olahan dari BPS. Ketiga, memang saya menanyakan kepada pelaku, benar nggak kayak gini. Nah, jadi dirangkum memang seperti itu. Nah, tentunya saya tidak mengambil banyak contoh, saya ambil Bandung karena topiknya hari ini retail as turis, jadi saya menyesuaikan dengan tema. Nah, tapi kalau kita bicara yang lain, wah banyak memang kasus-kasus yang lain yang tentunya pendekatannya juga bisa berbeda. Saya ambil contoh Wakatobi. Wakatobi itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu contoh kepala daerah itu sangat menjadi motor. Wakatobi sangat maju saat Pak Hugua jadi bupati. Dan dia adalah bupati yang menurut saya sangat inovatif karena Wakatobi saat dia pimpin itu belum punya hotel. Hotelnya masih sangat terbatas, saat ini pun juga masih terbatas. Tapi dia berani menyelenggarakan acara konvensi internasional dan tamunya disuruh tinggal di rumah penduduk. itu ugal-ugalan nih kata Pak Bupati itu. Jadi ya udah pakai ojek gitu transportasinya. Dan dia mencatat waktu itu pertumbuhan Wakatobi yang sangat luar biasa. Tapi begitu beliau nggak ada ya udah drop. Nah ini yang juga macam-macam lah, memang betul saya setuju. Setiap daerah punya macam-macam. Nah, kembali kita fokus karena kita bicara hari ini adalah retail sebagai tourist destination. Nah sekarang kita harus benahi retail ini mau bagaimana. Saya belum sempat mendengar nih tentang refund, tax refund. Efektif apa enggak sih tax refund itu? Karena kok kayaknya kalau yang saya dengar kurang sosialisasi. Tapi di samping kurang sosialisasi apa betul dibutuhkan juga. Nah ini juga membutuhkan survei ya. Saya setuju memang semua harus kita lakukan suatu analisa yang mendalam. Nah lalu juga kembali ke masalah kita mau membuat wilayah kita ini atau beberapa klaster menjadi
retail destination, memang kita harus bicara produknya itu seperti apa yang mau dijual. Tadi Bu Lis menyampaikan bahwa sayangnya masih di digital platform masih barang import kan gitu ya. Nah ini juga jadi PR kita. Karena tadi kembali lagi cerita Bandung. Bandung tuh waktu FO uang pabriknya teman-teman saya semua, teman-teman Pak Beni Sutrisno ya bikin di situ untuk brand-brand luar, tapi terus akhirnya karena apa namanya masih dalam hitungan kalau kita di tekstil tuh punya toleransi ya Pak ya. Toleransi yang memang tidak di ekspor itu yang kita jual di pasar dalam negeri DFO. Nah sekarang inovasinya apa? Nah tadi saya sampaikan salah satu yang membuat Bandung itu menjadi dalam tanda petik ya tidak berkembang karena nggak kreatif gitu. Produknya bicara retail, saya nggak bicara pariwisata karena pariwisata another story lagi nih. Saya bicara khusus retail, retailnya nggak inovatif. Pasar baru itu ya udah nggak dikembangkan mau diapain. Kalau kita mau lihat, saya mohon maaf ya waktunya terbatas. Sebenarnya saya kalau ada waktu saya mau eksplor juga dengan Bangkok. Bangkok itu sukses Pak jadi destinasi belanja. Saya ingat ada satu tempat yang saben minggu tuh berubah melulu dagangannya. Jadi kalau kita nggak dapat itu besok minggu itu berubah dan itu dikurasi Pak. Sehingga dia hebat sekali, benar-benar itu. Kalau Bapak datang beli ke pasar basahnya, beli durian di sana Pak, nggak ada lalatnya Pak, saya juga bingung. Ini jangan-jangan pakai formalin nih nggak ada lalatnya. Tapi beneran saya juga bingung, nggak ada. Bersih betul ini pasarnya, kita nggak inovatif. Gitu. Nah itu juga PR untuk kita, semuanya nih kita. Jadi studi banding sangat penting untuk kita bisa memperbaiki lagi produk kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haryadi. Tanggapannya bagus ya, insight yang kita dapat. Seperti Pak Haryadi bilang bahwa retail ini bagaimana kita bisa menciptakan, mendatangkan consumer tidak hanya masalah harga, tapi juga produknya dan juga mungkin uniknya di kota itu tersebut ya. Jadi itu yang mungkin sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Waktu itu saya dengar ceritanya kenapa Bandung kok dulu rame gitu. Itu dimulai juga dari teman-teman Bandung. Salah satu rekan saya namanya Pak Henry Husada. Yang atau lah teman-teman kalau tahu ceritanya benar apa enggak. Tapi saya diceritakan oleh beliau. Beliau yang pertama kali mencoba direct flight dari Malaka ke Bandung. Karena kalau dari Kuala Lumpur susah izinnya katanya. Pakai dari Malaka. Nah akhirnya mulai berkembang dengan hanya satu pesawat. Akhirnya kontraknya sewa pesawat habis. Air Asia melihat itu potensi dan akhirnya Asia tadi sampai 5 kali. Nah jadi memang harus ada keberanian dari kita inovasinya. Ya sayangnya terus inovasinya nggak berkembang. Padahal udah traffic udah ada tapi pengembangannya kurang. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryadi, luar biasa tanggapannya. Pertanyaan kedua silakan Pak Handaka. Panitia tolong mic-nya bisa kasih Pak Handaka. Terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya baik ke dua pembicara sebagai swasta terkait pariwisata dan juga dari Kementerian Ekonomi ya Bu ya. Maritim. Oh, Investasi, Marves ya. Ya Marves. Okay. Tapi ekonomi kreatif. Ya. Jadi gini Pak, kalau dilihat digembor-gemborkan ekonomi Indonesia naik kelas. Pembangunan pertumbuhan ekonomi aja udah 5,17% di kuartal kedua. Tentu orang akan meningkat hidupnya. Mereka bebas untuk membeli produk dari manapun. Bagaimana sebetulnya tanggapan dari swasta ataupun rencana pemerintah? Karena sekarang ini membabi buta, pokoknya kalau bisa import itu dicegah. Di satu pihak bagus kalau kita importnya barang generik. Nggak import gula, nggak import garam, nggak import beras. Tapi begitu sampai ke suatu produk yang pakai merek, tidak bisa kalau nggak diimport kalau dia belum diproduksi di Indonesia karena bisnis volumenya belum tercapai. Nah sekarang ini kalau Bapak Ibu yang ke Singapura mau belanja di merek apapun yang internasional, antri, masuknya antri. Banyak orang Indonesia bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Saya mau ngerekam, aduh dilihatin takut juga ntar saya dipukul orang gitu. Tapi saya ingin masih input ke pemerintah, harusnya pemerintah punya staf ahli, punya deputy, punya direktur, harusnya tahu keadaan ini. Tapi seperti tutup mata Pak, kalau bisa menghambat itu sulit, senang sekali kelihatannya. Dan kalau dilihat swasta pun memasukkan barang, membayar biaya masuk. Kemudian
PPN import, kemudian ada lagi pajak-pajak yang lain. Belum kalau kita jualan ada PPN retail, nyewa di mall kena PPN-nya 11% kepada pemerintah, PPh finalnya 10% kepada pemerintah. Jadi kalau kita nyewa mall ya Bu ya, dari 300 meter persegi, setiap 1 meter persegi itu 20% setor pemerintah gitu. Nah kalau enggak diisi barang, apa mau dipasang hoarding gitu ya, kan ini yang sulit. Tapi Pak, sekali lagi saya usulin, sebaiknya kita lihat usaha-usaha apa tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi, kalau untuk menaikkan pariwisata seperti misalnya dibikin pasar malam seperti di Thailand dan lain-lain yang lebih hidup. Sini tidak ada pasar malam, tidak dibikin menghambat barang-barang yang dicari oleh customer, sehingga malahan banyak orang ke luar negeri membuang devisa. Jadi coba bayangkan, kalau mungkin perekonomian kita bukan tumbuh 5,17% Pak kuartal kedua, mungkin bisa 5,3 kalau kita semua ini diperbolehkan menyediakan barang. Karena peritel ini bukan kepingin barang impor, tapi pengen menjual barang yang disukai oleh customer sehingga berbelanja kami dapat profit. Nah kalau enggak, apakah kita semua punya power sih, bisa juga nyelundup. Orang mereka aja bisa masukin pakaian bekas yang thrifting itu yang dilarang ada. Kita bisa juga, apakah mau menunjukkan power? Kita bisa juga, terima kasih. Terima kasih Pak Naka. Mungkin Pak Haryadi boleh. Ya, baik, terima kasih Pak Handaka. Ini masukannya bagus ya Bapak Ibu ya. Dan pandangannya juga bagus, makro, mikro. Artinya kok senang gitu ya bikin peraturan-peraturan gitu ya Pak ya. Padahal retail itu sendiri bukan pengen jual barang impor gitu ya Pak, tapi apa yang disuka oleh konsumen. Nah, artinya salah satu poin itu ada di konsumen. Konsumennya ada di sini, di Indonesia gitu. Kenapa mereka lebih suka belanja barang impor? Satu, mindset gitu ya. Mindset untuk produk kita itu produk lokal itu tidak sebagus produk impor. Itu mindset satu ya Bapak Ibu. Saya tidak bilang itu betul gitu ya. Saya tidak bilang itu salah. Jadi ada memang barang-barang kita yang memang tidak sebagus gitu ya. Kita akui gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu mendorong supaya barang-barang lokal ini semakin bagus. Tapi merubah mindset itu tidak semudah mengubah kualitas produk itu tadi. Mindset ini terbangun ini mungkin sudah puluhan tahun gitu ya. Dan mungkin banyak kekecewaan juga dari masyarakat kita terhadap produk-produk lokal. Misalnya Bapak Ibu belanja dari e-commerce atau apa, pas datang barangnya beda gitu ya. Saya sudah coba mau belanja gitu, baru beli kemarin di pameran, baru sebulan jamnya mati misalnya ya. Nah ini adalah kondisi kenyataan yang ada gitu ya. Ini prosesnya sudah puluhan tahun Bapak Ibu. Sehingga produk kita ini mungkin kualitasnya tidak sebaik gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah minimal dari diri kita sendiri gitu saat mau beli gitu ya. Mulailah pilih-pilih produk lokal kita, itu satu. Dan kedua kalau kami dari BBI kami sedang mendorong Kemendikbudristek supaya anak-anak didik gitu. Jadi mematangkan mindset itu harus dari kecil gitu. Kami belajar banyak dari Bapak Deputi, mungkin beliau lama di luar negeri, bagaimana negara lain itu membangun mindset mulai dari kecil, itu dari anak-anak gitu Pak, dari kecil itu dari sekolah, SMP, itu mereka sudah bisa memilih produk negaranya loh. Jadi kita ini enggak. Nah jadi saat mereka mau beli, mereka sudah bisa pilih, ini mesti produk negara saya, dilihat dulu labelnya. Nah kita seperti apa, sehingga kami saat ini juga sedang mendorong gitu ya Kemendikbudristek supaya kurikulum ini pun mulai diarahkan agar anak-anak kita gitu ya itu sudah mulai mindsetnya belilah produk dalam negeri gitu. Terlepas dari produk itu kualitasnya saat ini seperti apa. Jadi apakah yang digunakan di sekolah juga produk dalam negeri itu juga sudah didorong gitu ya Bapak Ibu. Penggunaan laptop dan sebagainya itu didorong supaya lebih memilih atau prioritaskan produk-produk dalam negeri. Dan dari situ produk-produk lokal kita
akan bisa tadi tanda kutip naik kelas gitu ya. Naik kelas itu artinya kualitasnya semakin meningkat, pendapatan mereka juga makin, sehingga dengan meningkatnya pendapatan mereka, para pelaku usaha lokal, mereka bisa memperbaiki kualitasnya. Jadi ini berjalan itu seiring, paralel. Jadi nggak bisa kita bilang dia akan meningkat kualitasnya kalau sekali dibeli, nggak bisa gitu. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan. Mungkin dari sisi pemerintah perlu, dari sisi masyarakat juga mindsetnya perlu. Bagaimana mindset masyarakat bisa berubah? Artinya dari media-media itu sebenarnya kami juga gandeng Bapak Ibu supaya bisa mendorong atau bisa mempromosikan produk-produk atau brand lokal kita yang memang sudah upscale, sudah bagus gitu dan kualitasnya juga bisa dijamin. Nah, perubahan mindset ini perlu waktu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembalikan juga pada diri kita sendiri. Anak-anak kita sekarang kalau di rumah kita ajarin enggak? Belum tentu. Nah, artinya tanggung jawab ini ada di kita semua sebagai warga negara Indonesia. Penduduk kita gitu ya, kita sebagai penduduk Indonesia, kita sendiri sudah belum sih untuk urusan di rumah, kadang kita juga pilihnya produk-produk yang luar ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita akui. Nah, kita harus pada posisi mana supaya mindset ini terutama anak-anak kita ke depannya juga bisa diperbaiki atau semakin aware dengan produk lokal. Nah, salah satu yang dilakukan juga misalnya di acara-acara BBI kita dorong misalnya nih ya ada acara fashion show gitu ya. Nah, anak-anak SMK itu ada Bu, Bapak Ibu, anak-anak SMK itu desain, itu ada tata boga dan sebagainya. Mereka kita hadirkan bersama dengan desainer kelas nasional, minimal itu aja dulu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun asal itu punya dampak positif untuk meningkatkan awareness terkait produk lokal itu akan sangat berdampak bermanfaat tidak saat ini mungkin masa depan. Jadi anak-anak ini kita sandingkan dengan busana-busana karya desainer internasional itu akan membuat mereka bangga. Oh, ternyata kalau saya desain ini ada pejabat-pejabat hadir dan produk saya dibeli ya. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu akan membangun mindset anak-anak kita. Kalau sekarang mungkin yang kami lihat ya, ini yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas UMKM di level UMKM-nya atau level pengusahanya. Nah, anak-anaknya ini, padahal anak-anak ini kan generasi yang akan menggantikan pengusaha-pengusaha nantinya ya. Ini enggak terbangun juga mindset. Nah, ini kan berarti kita punya satu PR besar yang nanti dampaknya tuh nanti 10-20 tahun lagi saat mereka bangga lalu ini bisa berkelanjutan kita berikan ruang mereka untuk bisa berkreasi dan itu dihargai dan itu dibeli gitu ya. Nah itu akan membangun semangat mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang berkualitas. Nah mungkin itu PR kita bersama Bapak Ibu tadi terima kasih ya catatan dari Pak Handaka sehingga kita semua harapannya bisa membangun mindset karena itu ternyata yang menjadi pondasi Bapak Ibu untuk membangun UMKM ataupun usaha-usaha lokal ini bisa maju ke depannya. Kalau sekarang masih banyak PR tentu saja gitu ya karena tidak mudah untuk mengubah sesuatu hal. Terlebih kita sudah pasca pandemi jadi banyak sekali PR titik-titik yang perlu perbaikan atau atensi dari kita semuanya. Terima kasih Pak. Pak Haredi mau tanggapin? Ya, terima kasih. Pak Handoko ini memang teman seperjuangan, jadi saya tahu persis lah. Jadi emang kalau, tapi problemnya Pak Handoko ini saya rasa sesuatu hal yang banyak terjadi di negara juga sama. Antara perusahaan yang memang dia karena perusahaan terkait dengan yang memegang lisensi untuk menjual barang-barang brand internasional dan teman-teman yang merasa perusahaan lokal yang merasa terancam. Sebetulnya menurut saya itu seiring aja ya, sebenarnya nggak perlu juga harus seperti itu karena memang tadi yang Mas Handoko sampaikan betul. Yang namanya mall itu dia jualannya segala macam dia jual gitu masalahnya. Kalau sampai kosong itu repot ini gimana. Nah hanya sekarang memang PR-nya kan adalah kalau kita bicara di sisi antara lokal dengan yang import sebetulnya lebih kepada juga bagaimana kita meng-catch up dari produk kita. Produk kita itu memang juga banyak yang seperti contohnya di kosmetik Wardah itu udah ini loh melewati yang internasional kompetitor loh dia tuh penjualan di Indonesia nomor 1 itu ya.
Nah sekarang tinggal bagaimana yang produk lokal itu bisa mengisi toko, bisa mengisi mall, poinnya itu. Semakin produk lokalnya itu tidak bisa mengejar, ya si toko ini kan si mall ini kan dikejar juga oleh target dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya PR kita bersama, tetapi tidak perlu juga yang brand-brand internasional ini dimusuhin, karena mereka juga punya segmen sendiri kok. Ya kan punya segmen sendiri, orang juga nggak akan juga akan melihat itu sesuatu yang harus harus dimusuhin atau intinya ini inovasi produk juga. Kenapa international brand itu bisa lebih sustain? Karena memang mereka tiap musim mereka keluarin ya kan. Tadi kan saya cerita pasar baru Bandung tuh, cerita pelajaran yang menarik karena dia nggak ada inovasinya bubar beneran. Padahal kalau kita mau lihat sekarang contohnya pakaian muslim. Ya international brand rasanya nggak bikin nih pakaian muslim. Itu kan pasar besar kita gitu loh. Nah itu kan perlu yang dikembangkan secara masif ya. Tapi kan juga brandnya masih menurut saya di segmen itu juga masih cukup lemah lah. Nggak besar tapi lemah. Brand yang kuat tuh mana sih, itu nggak terlalu mindset di dalam ini kita ya. Top of mind kita nggak keluar gitu. Nah itu yang PR kita. Jadi menurut saya harus sana. Nah di perusahaan seperti Mas Handoko ini ya, Mitra Adi Perkasa ini memang problem utamanya adalah mereka dipersulit dengan macam-macam bea masuk dan sebagainya. Yang akhirnya memang saya sempat tanya sama Mas Handoko, kenapa sih kan bukannya dibikin juga di lokal tuh kayak Adidas segala macam, tempatnya Mbak Ana juga ya. Rupanya produknya itu kan outsource, global sourcing ya. Yang dibikin Indonesia tuh mungkin range-nya apa, yang dari Vietnam. Jadi mereka kalau dimasukin ya lengkap range-nya gitu loh. Nah ini jadi harus kita perhatikan juga. Kalau produk yang dibuat di dalam lokal bisa masuk dalam range, diambil juga dari lokal juga gitu. Nah jadi mari kita lihat ini secara lebih wise gitu melihat. Dan yang paling penting adalah kalau kita memang betul-betul ingin meningkatkan produk kita Indonesia ini, ya memang inovasinya harus didukung. Nah ini sekalian saya promo juga nih, saya sama Pak Beni punya sekolah desain. Waktu kami bangun tahun 97, Lasal namanya, dulu juga kita pikiran gitu. Saya sama Pak Beni ingat banget, Pak Beni ini gimana nasib tekstil kita kalau semuanya kita jadi tukang jahit aja kan. Ayo kita bikin sekolah deh. Nah alhamdulillah anak-anak kami itu yang sekarang mengisi di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian, yang terutama yang di fashion ya. Untuk memberikan kreasi-kreasi baru. Nah, itu jadi kita sekarang juga dorong, kita nggak juga diam, kita dorong terus. Bahkan ini juga saya sama Pak Beni di sekolah itu juga insya Allah tahun ini kita buka jurusan film nih. Film juga kita pandang penting karena itu sarana promosi kita untuk kayak Korea itu kan gara-gara drama Korea semuanya jadi orang beli barang Korea. Impian kita juga ke situ. Jadi kita memang nggak boleh kalah, kompetisi itu biasa, tapi bagaimana kita memaknai persaingan ini dengan wise tadi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Jadi saya summarize bahwa kalau bisa memang jalan bersama ya dari Pak Haryadi. Bahwa memang kita nggak bisa stop juga bahwa orang belanja. Jadi consumer punya preferensi tetap kita harus penuhi. Pak Hasan ini itu loh, importir handphone terbesar di Indonesia. Tapi sudah TKDN Pak, udah TKD Indonesia. Karena kalau beliau nggak import handphone, kita nggak punya handphone. Raja ya Pak. Jadi tanggapannya juga bagus, bagaimana kita juga harus jalan bareng, tapi tetap kreativitasnya lokal harus kita selalu dukung ya. Dan dengan usaha-usaha yang dilakukan seperti kayak di Bandung, Pasar Baru, dan juga dulu ada ITC Pak, ITC juga hilang ya belanja. Orang luar negeri ke Jakarta tuh selalu datangnya ke ITC, sekarang juga hilang. Jadi ini adalah hombok besar ya untuk kita semua sebagai retail dan juga pemerintah dan asosiasi, bagaimana kita sama-sama bisa mendorong lagi retail sebagai tourist destination, itu penting ya. Saya rasa sudah cukup waktunya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Lis dan Pak Haryadi untuk siang pagi ini. Baik, terima kasih untuk Pak Hasan dan juga Ibu Lis dan juga Pak Haryadi. Mohon tetap di atas panggung. Kita akan ada penyerahan cenderamata. Saya mengundang Bapak Hendra Wijaja untuk bisa memberikan cenderamata kepada dua narasumber dan juga moderator kita pada siang hari ini.
Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaja, Bapak Hasan Aula, Bapak Haryadi Sukamdhani dan juga Ibu Liz Mary.